Baik Ji. Gimana lebarannya Ji? Luar hujan nih, dalam panas nih. Itu tanda apa Ji? Tanda apa tuh? Panas dingin lah. Panas dingin. Cuman ya panas dingin cuaca ini. Panas dingin cuaca ini masih ada kaitan juga dengan persoalan kesehatan ya. Iya. Kalau sebelumnya kita ngebahas demam berdarah. Demam berdarah. Nah sekarang nih kebetulan nih baru di hari kemarin ya, itu ada hari malaria sedunia. Oke. Dan ternyata malaria ini masih menakutkan gitu ya. Kalau seandainya melihat dari kasus-kasus yang memang nih, gue punya data ini nih dari Kemenkes ya. Kemenkes ini kalau seandainya ngelihat dari dilansir dari World Malaria Report 2020 ini yang disusun oleh WHO, sekitar 229 juta kasus infeksi malaria terjadi di tahun 2019. Dengan rata-rata 400.000 orang terinfeksi meninggal. Oke. Jadi malaria ini masih menjadi penyakit yang lumayan menakutkan. Di Indonesia. Di dunia. Di dunia. Karena kan kalau seandainya berbicara Indonesia, kalau peringkat tertinggi malaria ini sebetulnya adanya di Afrika. Oke. Tetapi Asia Tenggara juga tidak lepas kan. Oke. Ini data loh yang ngomong. Kita kan bukan ahli kesehatan, bro. Ji, tapi jangan jauh-jauh banget sih Ji. Jangan jauh-jauh banget sampai dunia. Ya kita ngomongin Indonesia. Oh tarik ke Indonesia Banten. Tarik ke Banten. Nah, Oke. Gitu, tapi kan ya khusus untuk masyarakat Banten kita juga perlu himbau ke mereka. Apalagi sekarang musim hujan. Karena kan malaria ini juga gejalanya juga mirip-mirip sama DBD katanya. Iya. Dan dibawa oleh nyamuk juga. Cuman nyamuknya beda nih. Nah, bukan Aedes aegypti ya. Kalau untuk malaria itu nyamuknya itu Anopheles betina ini. Nyamuknya itu. Nih kata Kemenkes ya. Kemenkes yang kita juga dapat dari Dinkes juga, Dinkes Banten. Kita kan menyuarakan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan kepada masyarakat. Kata Bukadis. Wah, kasih tahu tuh masyarakat Banten sekarang nih untuk pencegahan malaria seperti apa. Nah ini tugasnya lu nih, Wak. Supaya masyarakat tuh lebih waspada lah gitu kan terhadap berbagai macam ancaman penyakit ya. Tapi nyamuknya sama nggak Ji? Aedes aegypti juga bukan? Bukan. Ini nyamuknya betina. Nyamuknya betina. Iya, Anopheles betina. Memang betina nih ancaman. Iya kan. Dia nyamuk tidak hanya di luar tapi juga ancaman di dalam rumah tangga sendiri. Ini nyamuk, bro. Ini nyamuk ya? Nyamuk. Ya kan. Karena memang sesuatu yang betina. Ya, jangan ngebahas betinanya ya. Enggak, maksud saya kenapa tidak nyamuk jantan, kenapa tidak menurut karena yang betina saja kita repot apalagi yang jantan Ji. Jadi gini, kenapa yang betina? Karena kan ini penularannya itu kan dari telur nyamuknya itu sendiri. Ketika misalnya si nyamuk ini dia bertelur, maka dia butuh makanan dan itu menghisap darah. Nah, cuman bedanya kalau untuk malaria ini dia beraksinya itu mulai sore sampai dengan pagi. Artinya sepanjang kita tidur kan. Ya kalau kita tidur kan mana bisa kita untuk ini Tapi kita nggak ada endorse dari obat nyamuk nih ya. Nggak ada urusan. Belum. Mungkin setelah ini Ji. Mungkin setelah ini nanti ada di sini. Iya. Obat nyamuk lah gitu kan nanti ada di sini. Nah. Jadi kalau seandainya mau menyampaikan ke masyarakat penting juga disampaikan malaria itu apa sih? Kan gitu. Iya. Ya kan gitu. Jadi malaria ini adalah infeksi akibat Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles betina tadi. Ya kan? Jadi ke tubuh manusia. Kan begitu. Jadi malaria termasuk penyakit menular yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk betina tadi ya. Melalui gigitan nyamuk. Jadi jangan khawatir karena penularannya ini hanya lewat nyamuk saja sebetulnya. Kalau seandainya antar kita
melalui hubungan intim, lalu apalagi saling pegang, dan lain sebagainya itu tidak menular. Gitu kan. Nah jadi kalau seandainya misalnya, lalu siapa sih yang paling mendapatkan ancaman serius? Atau daerah mana sih Ji gitu loh? Karena kalau di Indonesia kita sering dengar tuh daerah yang paling endemik ya? Itu Papua. Kita mungkin pernah dengar ya, sering dengar ya, bahwa Papua itu kalau kita ke Papua yang selalu diingatkan hati-hati, waspada terhadap malaria. Minum dulu tuh kalau kita selalu ini kita nggak tahu mitos nggak tahu apa ya. Kalau kita mau ke Papua kan selalu orang diingatkan hati-hati sebelum ke sana harus minum pilkina apa itu Ji? Oh pilkina ya. Pilkina untuk antisipasi katanya. Malaria. Nah ini. Jadi kalau gue ingat malaria tuh ingat film Naga Bonar. Oh kenapa dengan Naga Bonar? Karena Jenderal Naga Bonar ini dia tuh nggak pernah nggak pernah takut sama apapun sama siapapun. Termasuk sama penjajah gitu kan. Tapi dia kan punya penyakit malaria ketika malaria datang, ya kan dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan karena dalam film yang gue lihat ya, dalam film yang gue lihat ya seperti itu. Nah jadi penyebab malaria itu disebabkan oleh infeksi Plasmodium yang terbawa nyamuk Anopheles betina. Jadi tidak dapat menular lewat kontak langsung dari satu orang ke orang lainnya, melainkan melalui gigitan nyamuk. Akan tetapi penyakitnya juga dapat menyebar dengan cara yang lain. Iya. Misalnya dari gimana Ji? Dari ibu kepada bayi saat melahirkan. Jadi kalau seandainya ibunya malaria, ini bisa kepada bayinya. Bisa menular kepada anaknya. Pada anaknya. Lalu kontak badan lah ya. Ini dari ibu kepada anak. Dari ibu kepada anak. Lalu melalui transfusi darah. Nah, transfusi darah juga sama nih. Itu kan lu kan sering donor, kalau lu kan udah dijamin sehat lah ya. Belum tentu Ji. Cuman upaya aja itu ya. Lah kan kalau seandainya kita nyumbang darah kan gitu. Oh ya udah pasti sehat. Udah pasti sehat kan, dicek dulu kan. Betul. Jangan bilang belum tentu, nggak bakal mau orang nerima gitu. Lalu menggunakan jarum suntik bersama. Sama itu juga. Ini yang perlu diwaspadai Ji ya. Yang perlu diwaspadai. Karena takutnya kita nggak digigit nyamuk, tapi kok kita bisa kena malaria juga. Ini dari mana? Gitu kan? Ternyata dari jarum suntik yang digunakan bersama-sama. Ini itu kan untuk penularannya. Untuk penularannya ya kan? Nah, tetapi kan begini Ji, orang juga perlu diberitahu. Apanya tuh? Seseorang dikatakan malaria, apa sih ciri-cirinya? Nah ini kan tadi bahwa penyakit ini dibawa oleh nyamuk betina yang sudah terinfeksi penyakit itu. Kemudian dia menggigit manusia dan kemudian si manusia itu mengalami demam dan menggigil. Kalau gejalanya nggak jauh beda dengan DBD sebetulnya. Nggak jauh beda dengan DBD, gejala malaria. Tapi lagi-lagi ini juga menurut ahli kesehatan ya, karena kita kan cuma nyampe ini. Nah, mohon izin Pak Dirut RSUD Banten. Jadi beberapa gejala umum yang dialami oleh penderita malaria itu adalah dia satu demam tinggi. Lalu yang keduanya menggigil, mual dan muntah. Lalu ada juga diare, nyeri kepala, nyeri otot. Banyak amat Ji ya. Kelelahan, banyak berkeringat. Jadi banyak berkeringat ya keringat-keringat dingin ya, bukan keringat yang karena gara-gara AC kurang dingin gini kayak gitu. Nah, lalu nyeri perut ya kan? Lalu kehilangan selera makan. Tidak namanya orang sakit mana ada yang enak makan kan begitu. Lalu kesulitan bernapas, lalu detak jantung meningkat. Nah kalau detak jantung meningkat ini bukan cuma malaria penyakitnya. Iya, biasa debt collector nelpon juga kita detak jantungnya juga meningkat tuh Ji. Leasing nelpon detak jantung meningkat. Iya. Waduh gitu kan Ji. Untung Bang Emok sama Bang Liling udah di sweeping ya Mas ya. Minimal agak berkurang lah penyebab kita jadi detak jantung kita kencang Ji ya. Iya. Jadi kalau seandainya jenis-jenis malaria juga ini perlu, jadi masyarakat dikasih tahu seperti ini juga jangan terlalu merasa khawatir bahwa ternyata ini ancamannya sampai kematian gitu kan. Karena malaria juga kan ada berbagai jenis. Jadi ada jenisnya itu yang biasa,
Lalu ada juga yang jenisnya jenis yang berat. Ada tingkatan keparahan dan gejalanya juga. Kalau seandainya dipukul rata ya enggak juga seperti itu. Jadi kalau seandainya ada malaria biasa itu ketika tidak menimbulkan komplikasi serius dan hanya menimbulkan gejala-gejala utama yang bertahan selama 6 sampai dengan 10 jam, yaitu insya Allah nggak bakalan apa-apa. Tetapi lagi-lagi ini kembali kepada imunitas tubuh kita. Iya. Seberapa kuat kita ketika kita diserang, seberapa kuat badan kita tuh bisa. Ya mungkin kalau seandainya hal-hal yang kira-kira bisa biar nggak ketular penyakit, ya kita tentu saja harus menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan. Harus menjaga pola makan yang baik, pola tidur yang baik, istirahat yang cukup. Kan begitu, jangan terlalu banyak begadang. Karena begadang juga tidak ada artinya. Iya, kata Roma Irama. Kata Roma Irama. Ji, itu kan tadi kan apa ya, ciri-ciri. Nah, ciri-ciri kita sudah sampaikan tadi. Nah, kemudian juga kita yang tidak kalah pentingnya juga, Ji, mengimbau kepada masyarakat untuk apa ya, apalagi terutama di awal tadi sudah lu sampaikan, Ji, bahwa sekarang sudah musim hujan. Nah, ini kan tempat berkembang biaknya nyamuk juga sudah mulai harus disingkirkan tuh. Betul. Dari sekitar rumah-rumah kita nih untuk mencegah pembiakan nyamuk betina ini, Ji. Tapi kalau betina yang lain di sekitar rumah kita boleh-boleh aja kali, Ji ya? Ya kalau istri orang janganlah. Ya, gitu. Jangan juga, Ji. Ya kalau seandainya masih single ya. Gitu. Oke, mungkin perlu juga dihimbau ya masyarakat. Karena kan kita ini kan negara tropis. Negara tropis dengan kondisi cuaca juga yang berubah-ubah ya, apalagi belakangan ini kan katanya ada anomali ya di lingkungan kita ini, di cuaca kita ya. Kadang-kadang ini kalau dulu kan identiknya yang namanya musim hujan itu di bulan yang ujungnya ber gitu kan. Mulai dari September, Oktober ya kan. Tapi ini baru November, baru Desember, April aja udah mulai hujan nih, Ji. Kan kalau sekarang nih enggak. Justru kita kemarin di September November juga mengalami masa panas kan gitu. Sekarang justru awal tahun ini kita mengalami musim hujan terus, dan sampai dengan April sekarang masih hujan terus. Sedang hujan ya kan, di beberapa daerah juga ada banjir kan. Ada pergeseran, Ji, ada pergeseran waktu. Ya mungkin makanya anomali tadi. Nah ini kan sekarang bertepatan dengan Hari Malaria, ya kita himbau juga pada masyarakat agar mencoba melakukan pencegahan. Oke. 1, masyarakat agar membersihkan lingkungan. Jadi air-air air-air buangan itu agar dibuat mengalir lah kan gitu. Jadi membersihkan peralatan rumah dengan cara rutin. Terutama air yang tergenang, Ji, ya. Jangan biarkan air-air tergenang. Kan begitu. Lalu jika memiliki tempat penampungan air seperti kolam ikan, ya disarankan untuk menebarkan ikan pemakan jentik nyamuk. Misalnya kan ada ikan apa ya? Cupang. Ikan sapu-sapu ya kayak gitu ya. Ikan sapu-sapu nggak makan nyamuk dong. Nyamuk makannya apa? Lumut. Nah, gue kalau urusan masalah ikan gue nggak paham. Ya kan? Gue urusan masalah ikan nggak paham. Ikan apa yang doyan nyamuk. Kan gitu. Setahu gue cupang. Kalau ikan sapu-sapu mah ketoprak makannya, Ji. Ikan sapu-sapu sama gado-gado. Jil, ikan sapu-sapu makan apa, Jil? Dia makan lumut-lumut, Ji. Makanya lumut-lumut. Lumut? Iya, nggak makan nyamuk juga dia. Lumut sama apa? Permen karet? Lumut sama pergedel. Ya pokoknya itulah ya kan, ikan yang makan jentik nyamuk. Kayaknya ikan nila juga doyan jentik nyamuk. Ikan nila? Iya. Nanti cari tahu lah ya beberapa. Yang jelas jangan naruh ikan tongkol. Karena nggak mungkin lah ikan tongkol ditaruh di kolam ya kan. Kolam ikan air tawar kan gitu. Nggak mungkin lah kan gitu. Cakup kotor aja, Ji. Nggak boleh bilang ikan tongkol. Cabul. Tapi dapat sepeda.
Lalu yang selanjutnya menutup penampungan air saat tidak digunakan. Jadi air-air yang ditampung kalau tidak digunakan tutup. Lalu menggunakan obat anti nyamuk dan kelambu saat tidur untuk menghindari gigitan nyamuk. Nah ini kalau untuk obat anti nyamuk karena kita belum dapat endorse, pakai kelambu aja deh. Kelambu aja ya. Buat masyarakat kan gitu. Lalu yang selanjutnya menghindari aktivitas di dekat perairan saat malam karena nyamuk malaria lebih aktif di malam hari. Ini juga yang harus perlu masyarakat tahu nih, Ji. Jangan begadang. Jangan mancing di malam hari. Oh iya dong, jangan beraktivitas di lingkungan yang ada airnya di malam hari karena malaria cenderung di sana. Lagi ngapain sih, Ji? Malam-malam mancing, Ji? Berarti gini. Kan ada juga kan ya nggak tahu mitos mungkin kan mitos jangan mandi malam hari takut malaria. Setelah kita tahu ini berarti yang menyebabkan malaria itu sebetulnya bukan mandinya mungkin tapi ini perlu dicek dulu ke orang yang ahli ya. Nah mandi setahu bukan malaria Ji kalau mandi malam itu mitosnya ya lagi-lagi mitos ya rematik. Jangan mandi malam nanti rematik. Rematik sama malaria dikit-dikit ya. Hampir mirip ya. Rematik, malaria. Hampir mirip. Mirip ya. Tapi itu mitos sih, Ji. Tapi mitos ya? Mitos. Ya ini juga sama sih. Kalau seandainya misalnya mandi di malam hari, dia kan beraktivitas di air. Dan nyamuknya ini memang nyamuk yang aktif di malam hari. Kan betina, bro. Aktif di malam hari kan. Nah, membedakan nyamuk betina dengan nyamuk jantan itu apa sih, Ji? Nah, itu bukan keahlian gua. Yang gua tahu, Ji ya. Yang gua tahu. Ini gua takut salah nih. Yang gua tahu, jadi nyamuk betina itu dia yang suka gigit manusia itu nyamuk betina, Ji. Jadi nyamuk jantan itu tidak. Nyamuk jantan itu kerjaannya dia ngawinin betina. Kerjaannya ngawinin betina. Tugasnya cuma satu. Jadi yang gigit manusia itu, lagi-lagi juga harus dicek nih. Ji. Harus dilihat coba apa namanya kan penting juga kita tahu deh kan. Ya, artinya gini, kan kita kan susah. Kalau kucing kita bisa lah melihat, oh ini jantan apa betina. Tapi kalau nyamuk gimana coba ngelihat betina dan jantannya itu harus pakai mikroskop, Ji. Kalau seandainya ngelihat dari ini ya ini juga sama rekomendasi kesehatan nih ya. Untuk mengetahui nyamuk jantan dan betina. Dari segi penampilan nyamuk ya. Yang hitam putih itu bukan, Ji? Antena nyamuk jantan dan betina itu adalah cara paling sederhana untuk membedakannya. Jadi setiap nyamuk itu ada antenanya. Antena yang di atas kepalanya. Tapi penting gak sih kita harus ngebedain nyamuk jantan dan nyamuk betina untuk apa gitu loh? Iya. Jadi sekarang gini, mau jantan mau betina nyamuk tetap kita pukul kalau saling nempel kan begitu. Bukan kita milih-milih ya. Tapi boleh lah untuk pengetahuan, ya kan? Nah cuman jantan ini mempunyai antena berbulu yang membantu mereka merasakan kepekaan sayapnya calon pasangannya. Jadi si bulunya itu dia punya apa ya? Punya semacam getaran. Ya punya daya rangsang gitu ya. Dia bisa mengetahui lah. Bisa mengetahui kepakan sayap pasangan. Jadi dia bisa tahu dari bulunya itu, dari bulu betina antenanya itu. Dia bisa mengetahui kalau yang dekat dia ini jantan lagi atau betina. Gitu. Jadi jantan itu memiliki antena berbulu yang membantu mereka merasakan kepakan sayap calon pasangan. Jadi kalau seandainya sebaliknya, kalau nyamuknya itu betina, dia antenanya polos. Nggak ada bulunya. Jadi kalau seandainya membedakan nyamuk jantan dan betina, kalau yang jantan antenanya berbulu. Kalau yang betina antenanya polos. Lagian kan kalau betina nggak ada antena ya. Iya kan? Setahu kita gitu loh. Tapi kan ini nyamuk ya kan? Ini nyamuk ya. Nyamuk. Betul. Jadi untuk membedakannya itu. Nah, itu hanya itu hanya pengetahuan. Kalau yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menghindari munculnya penyakit di musim penghujan. Dia salah satunya malaria. Karena
ya sampai dengan hari ini ya kalau seandainya kita melihat riset dan survei dari beberapa literasi yang kita pegang itu, ini untuk di 2021 di Indonesia saja itu ada 90.000 kasus. Oke. Malaria itu. 90.000 kasus di Indonesia. Di Indonesia. Itu banyak kan? Juga tuh Ji angkanya Ji. Terus kalau seandainya melihat dari di tahun 2020 itu ada 200.000 kasus. Gila. Ya kan bukan angka yang kecil ya. Bukan tapi angka menurun tuh Ji ya? Hah? Menurun atau meningkat tuh? Ya kalau seandainya dari 90.000 ke 200.000. Oh meningkat dong berarti. Terserah deh mau naik mau turun. Ya. Mau naik mau turun gitu kan. 90.000 ke 200 ya. Ke 200.000. Artinya dalam 1 tahun ini kan peningkatannya 100% lebih. Iya. Ya kan? Betul. Dari 90.000 ke 200.000. Ya, kalau seandainya di 200. Oh, ini nurun. Kan ngomongin ini tahunnya di awal. Tuh kan, benar. Makanya tadi gue bilang tanya berapa, berarti menurun. Jadi 2021 terjadi 90.000 kasus, sementara di 2020 terjadi 200.000 kasus. Artinya penurunan yang lumayan signifikan, kan gitu. Lumayan. Ya. Ini lagi-lagi persoalan kesadarannya sudah mulai tumbuh berarti. 55%. 55% penurunannya. Ya kesadaran tumbuh ya. Mungkin dengan himbauan-himbauan seperti ini yang kita lakukan ini ya mudah-mudahan masyarakat yang menonton video ini ya bisa menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan. Iya. Dan menjaga lingkungan rumah kita agar tetap sehat. Ya kalau seandainya rumah nggak sehat kan nggak enak juga, nggak nyaman juga kan begitu. Oke, mungkin itu informasi yang kita sampaikan pada hari ini. Meskipun disampaikan sambil bersenda gurau, tetapi ini penting sekali bahwa menjaga kesehatan, menghindari berbagai macam penyakit dengan menjaga kebersihan lingkungan. Iya. Ini juga mungkin Ji, tambahan sedikit Ji. Tadi kan lu banyak boleh. Lu sudah sampaikan soal gejala-gejala tadi nih, soal gejala. Nah, problemnya kan setelah kita baca-baca literasi ternyata nyamuk ini gejalanya muncul setelah 10 sampai 15 hari setelah digigit. Nah, kita kalau hari ini digigit 15 hari atau 10 hari ke depan baru mulai muncul gejalanya. Kan kita ini kapan ini gua nah, tapi karena tadi gejalanya sudah lu sampaikan sehingga orang bisa cepet apa ya, kalau mual-mual, pusing-pusing yang kayak gitu cepet lah berobat kan begitu. Jangan-jangan itu hamil gitu Ji ya? Jangan-jangan itu hamil. Bukan karena malaria. Banyak ini setiap gejala itu banyak yang mirip-mirip. Yes. Pusing dan mual itu bukan hanya malaria dan hamil. Pusing apa? Mual sama demam Ji. Iya, pusing mual aja dulu. Pusing mual aja. Bisa juga karena jarang naik mobil jarak jauh, bisa mual, pusing gitu kan. Iya kan sama aja kan gitu. Ya terus mau bayar sesuatu kurang juga bisa pusing bisa mual juga itu. Kalau nggak cair-cair pusing nggak? Enggak lah, itu cuma mual aja. Oke. Oke, mungkin itu informasi penting terkait dengan pentingnya kita menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit malaria. Momentum ini kita sampaikan dalam rangka memperingati Hari Malaria Sedunia. Bukan begitu, Bro? Iya. Penting lah kita agar peduli lah kepada masyarakat. Kan begitu? Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali bersama saya dan Wibowo Sangkala.